Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Minggu-minggu ini suasana liburan, jadi banyak orang yang keluar kota, tapi banyak juga yang datang ke kota Surabaya. Sehingga ibadah kita malam Rabu ini saya lihat ramai juga, ya. Bahkan mungkin lebih ramai dari hari-hari biasanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian dari Bapak Manulang dan juga dari Ibu Mariani Aritonang. Atas nama jemaat tentunya kita berterima kasih kepada Ibu ya. 25 tahun pelayanan di sekolah, saya kira ini waktu yang sangat-sangat panjang ya. Panjang sekali, 25 tahun. Dan semoga Ibu diberkati Tuhan dalam masa pensiun ya, menikmati masa pensiun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya ingin berbicara soal penginjilan. Mari buka Alkitab kita sama-sama akan baca di dalam Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami akan merenungkan sabda firman Tuhan pada ibadah malam permintaan doa ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami agar firman ini boleh menjadi berkat untuk kami semua, menolong kami untuk lebih setia pada Tuhan, terutama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Engkau inginkan kami kerjakan di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-9 mulai, ini adalah peristiwa yang terakhir Yesus di dunia ini, versi Markus, penulis kitab Markus. Di ayat yang ke-9, Markus tuliskan seperti berikut ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus mengusir 7 setan. Wanita indah dalam pemandangan Tuhan. Karena ketika Yesus mau naik ke sorga, hari itu orang yang pertama yang Yesus temui adalah Maria Magdalena. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Dari Maria Magdalena, berita ini kemudian disampaikan. Dulu nggak ada handphone, dulu berita akan tersampaikan dari satu orang ke orang yang lain. Itu pun kalau dia mau menyampaikan. Kalau Maria Magdalena tidak mau menyampaikan, ya dia akan nikmati berita bertemu dengan Yesus itu sendiri. Tapi syukur pada Tuhan, Maria Magdalena memberikan contoh yang baik, di mana ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bagikan pengalaman bertemu dengan Tuhan itu kepada orang lain yang ada di lingkaran dari Tuhan Yesus. Ayat 11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bawa pekabaran tentang Yesus kepada siapa saja yang ada di sekeliling kita, anggota keluarga kita, masyarakat di mana kita tinggal, atau di mana saja, ada 2 respon sudah pasti. Yang pertama, mereka yang percaya, tetapi lebih banyak mereka yang tidak percaya. Ketika kita membagikan pengalaman tentang Yesus kepada teman kita, sahabat kita, saudara kita yang belum seiman dengan kita, dalam hatinya dia menolak. Hanya karena ada etika-etika di masyarakat yang semakin modern ini, dia diam saja. Padahal sebenarnya dia menolak. Itu realita, saudara-saudara sekalian. Dan itu sejak zaman Yesus, sejak zaman Maria Magdalena, hal itu telah terjadi. Bahkan untuk orang yang sudah pernah kenal Yesus, lalu diceritakan kembali tentang kebangkitan Yesus, mereka tidak percaya. Apalagi orang yang belum kenal akan Yesus. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini kisah di ayatnya yang ke-12 ini ada di kitab Injil yang lain. Ada 2 orang yang sementara berjalan, lalu Yesus masuk di sana,
Dua orang ini sementara berdiskusi tentang peristiwa yang dialami Tuhan Yesus, tetapi orang yang bergabung itu yang adalah Tuhan Yesus pura-pura tidak tahu, lalu mereka memarahi dia. Apakah kamu satu-satunya orang asing yang ada di tempat ini sehingga kamu tidak tahu cerita tentang Tuhan Yesus? Itu cerita ada di perikop yang lain, di kitab Injil yang lain. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Tadi orang tidak percaya, sekarang teman-teman tidak percaya. Satu lingkaran yang besar orang banyak nggak percaya tentang Yesus. Lingkaran yang lebih kecil teman-teman, sahabat-sahabat tidak percaya juga tentang apa? Tentang Yesus. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sebelum kebangkitan. Siapa yang dimaksud dengan teman-teman ini? Tidak lain 11 murid yang tersisa. Simon Petrus dan teman-temannya yang sudah hidup dengan Yesus, yang sudah dengar Yesus bilang pada hari ketiga aku akan bangkit. Bait suci ini bisa dirubuhkan, tapi hari ketiga akan bangkit, akan dibangun kembali. Mereka sudah dengar, tapi mereka tidak percaya. Nanti kemudian Yesus datang kepada mereka, makan sehidangan, lalu mereka berangsur-angsur percaya tentang Yesus. Ada dua hal yang Yesus tegur kepada mereka. Yang pertama adalah Yesus mencela tentang ketidakpercayaan mereka. Dan yang kedua, Yesus mencela akan kedegilan hati mereka. Saudara, tidak percaya dan degil itu adalah dua masalah yang dewasa ini juga terjadi dengan kita. Kita manusia suka dengan yang namanya akal sehat, sehingga kita mesti lihat dulu baru apa? Percaya. Umumnya seperti itu. Tetapi dalam beragama mengandalkan yang namanya iman. Sementara definisi iman itu sendiri adalah percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi ketika kita datang di gereja, ketika kita beribadah pada Tuhan, sementara kita mengasah hati kita dan pikiran akal budi kita untuk percaya kepada Dia yang tidak kelihatan. Dan ini perlu bukti, ini perlu pergumulan. Kita baca Alkitab, kita alami pengalaman dengan Tuhan. Dua hal ini yang mendorong kita, menolong kita untuk kita percaya kepada apa? Kepada Tuhan. Yang kita asah di sini adalah percaya kepada Tuhan lewat membaca firman dan lewat pengalaman-pengalaman kehidupan bersama dengan apa? Bersama dengan Tuhan. Lalu ia berkata pada mereka, ini adalah fokus khotbah kita atau renungan singkat kita pada malam hari ini. Ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata pada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas perintah dari Tuhan. Sebuah panggilan bagi murid-murid. Sekarang ini firman ini dibacakan untuk kita. Berarti panggilan untuk kita bahwa kita harus menginjil. Sebuah panggilan yang diberikan Tuhan Yesus untuk kita, saudara dan saya, menjadi saksi bagi Tuhan. Memberitakan Injil, bercerita tentang Tuhan, bercerita tentang pengalaman bersama Tuhan, yang mana kita sudah tahu resikonya. Sebagaimana yang dialami oleh Maria Magdalena, bisa saja kita ditolak, bisa saja orangnya diam tapi sebenarnya dia tidak percaya dengan omongan kita. Dan bisa saja kita sendiri tidak percaya dengan Tuhan. Sekian lama kita bergereja, tapi rupanya kita sendiri ragu-ragu tentang apa? Tentang Tuhan.
Jadi keraguan-raguan bukan ada di luar sana, tapi bisa jadi itu ada di dalam hati kita. Kita percaya tidak sama Tuhan. Terlepas sudah berapa lama kita berada di dalam gereja ini, berapa lama kita mengenal Tuhan. Tapi apakah kita mengenal Tuhan dengan sangat berkualitas, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan kita terhadap Tuhan. Ada berbagai masalah ketika kita mau menyampaikan Injil ini kepada orang lain. Yang pertama adalah kita merasa tidak mampu. Setan bisikkan di dalam telinga kita, kamu nggak mampu. Sekolahmu nggak cukup. Pengetahuanmu tidak cukup tentang kebenaran. Nggak bisa. Orang itu terlalu pandai, orang itu terlalu pintar, orang itu terlalu kaya. Orang itu tidak bisa menyelami tentang Yesus Kristus. Ini yang setan. Dan ini menjadi penghalang kita untuk bercerita tentang Yesus kepada orang di sekeliling kita. Yang kedua, kita tidak siap. Nggak siap. Ya, secara rohani kita datang gereja. Ya, secara rohani hari Sabtu kita ada di gereja. Hari Rabu malam kita ada di gereja. Kelihatannya semua baik-baik saja. Tetapi untuk menginjil kita nggak siap. Kenapa? Karena ada banyak hal dari firman yang kita ketahui puluhan tahun kita tidak praktekkan. Sehingga ada rasa kurang pede ketika kita mau menginjil kepada orang lain. Karena menginjil lewat memberikan contoh, itulah teladan, itulah yang terbaik. Jadi ada rasa perasaan tidak siap. Tidak siap untuk menyampaikan pekabaran ini kepada orang lain. Tidak mampu, tidak siap, tidak ada kemampuan, tidak ada pengetahuan yang cukup. Tetapi saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa penginjilan ini bukan soal kemampuan. Bukan soal saya mampu, saudara mampu atau tidak. Penginjilan ini bukan soal pengetahuan. Seberapa banyak pengetahuan kita tentang Yesus baru kita bisa mampu untuk menginjil. Bukan soal itu. Penginjilan adalah membagikan kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan bagi orang lain. Secara gereja untuk masyarakat di sekitar kita. Situasi sekarang tenang, damai semua. Tetapi kita tetap menjadi berkat. Gereja tetap menjadi berkat untuk lingkungan di sekitar. Lewat memberikan, kemarin baru saja memberikan apa? Parcel lebaran. Ya, nanti Idul Fitri diberikan lagi korban daging kambing atau sapi. Gereja menjadi berkat bagi orang. Kita nggak bisa menjamah orang itu satu persatu, yang di belakang sana, yang di sana. Ya, secara geografis kita terletak di berbatasan dengan Kampung Ketandan, tapi secara administrasi pemerintahan kita masuk ke Belauran. Jadi ada dua tempat yang harus kita dalam tanda kutip openi selalu, di mana gereja menjadi berkat untuk masyarakat di sekitar. Dan itu terus dan harus terus dilakukan. Karena bisa saja hanya itu pintu masuknya. Bisa saja hanya itu caranya masyarakat itu bisa merasakan berkat dari gereja. Bisa jadi cuma itu satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain. Yang kedua, membagikan anugerah Tuhan kepada orang lain. Anugerah adalah keselamatan. Artinya menceritakan pengalaman saya ketika saya mengenal Tuhan Yesus. Berani menceritakan itu kepada orang lain. Sehingga orang itu terinspirasi dari kehidupan apa? Dari kehidupan kita. Saya orang Advent sudah dari sononya. Generasi yang ketiga.
Jadi yang pertama kali baptis Advent itu opa saya, baik dari sisi papa maupun dari sisi mama. Opa yang duluan baptis. Jadi relatif tidak ada cerita yang cukup mengesankan ketika saya dibaptis. Ya, saya dibaptis kelas 4 SD. Ada KKR dari Amerika, namanya Pendeta Colborn di Kota Bitung. Kami semua anak-anak diajar oleh pendeta jemaat, diajar di sekolah, ada KKR besar, kita dibaptis. Yang saya ingat waktu baptisan di laut, ada kurang lebih ada 10 pendeta di laut. Kalau di Manado baptis banyak-banyak ya, puluhan. Waktu jalan saya dikasih tahu orang tua saya, kamu pergi ke pendeta ini ya untuk baptis. Jadi saya berjalan ke pendeta, namanya pendeta Rudi, pendeta Mamanua. Saya berjalan ke sana. Saya lupa bahwa saya ini ada di urutan paling ujung. Sementara pendeta Mamanua itu ada di nomor 2 dari ujung. Jadi waktu berjalan harusnya saya ke ujung ya, ujung. Tapi karena orang tua bilang kamu ke pendeta ini ya, akhirnya saya pergi nganan saya. Sehingga 2 yang di sini akhirnya harus ke kiri ya. Dibaptis. Sudah baptis, sudah selesai. Masih lebih berkesan pengalaman baptisan dari opa saya yang saya dengar diceritakan waktu dia masuk Advent. Dia masuk Advent, belajar, dengar pekabaran, ada temannya yang bergereja di gereja Advent, dengar dia percaya. Lalu tiba saat dibaptis, orang tuanya kejar-kejar dia, menghalangi supaya jangan dibaptis. Tapi dia sembunyi-sembunyi ke gereja Sabat itu. Dari gereja dibawa ke sungai. Sungai itu kebetulan di bawah ada gunung, ada sungai. Orang-orang Advent itu sudah menyanyi, pendeta sudah masuk di sungai. Satu-satu jiwa baptis. Tiba-tiba giliran opa saya dibaptis. Opa saya namanya Esau. Lalu waktu pendeta baptis, terdengar teriakan dari gunung. Mama dari opa saya. Kurang lebih bahasa Indonesianya begini. Mamanya teriak begini. Esau, Esau, di manakah ibumu? Di manakah ibumu? Artinya mau ikut ini Advent ini atau mau ikut ibu? Nah, itu kurang lebih itu maknanya ya. Mau ikut Tuhan lewat gereja Advent atau mau ikut ibu? Tapi ya mungkin pendetanya kalau sudah dengar begitu cepat-cepat aja dimasukkan ya. Cepat-cepat aja dimasukkan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan saudara-saudara? Saya yakin pengalaman saudara menerima Yesus lebih menarik, lebih nyata, lebih enak diceritakan. Bagikan itu kepada orang lain. Karena itu adalah anugerah Allah kepada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi pusat-pusat penginjilan, baik secara pribadi maupun secara gereja. Saya ingin baca 2 perikop dari tulisan Roh Nubuat. Di judul perikop adalah Pekerjaan Evangelis dan Penginjilan Kota. Ini bukunya, buku mengajarkan prinsip membina pola makan dan diet. Mengajarkan prinsip kesehatan, babnya di sana. Tapi dia bicara soal penginjilan. Ya. Mengajarkan ini membina. Saya lagi baca ini buku ini. Saya lagi baca ulang karena ya soal kesehatan penting sekali untuk dibaca-baca ulang ya. Ada satu bagian di sini, pekerjaan evangelis dan penginjilan kota. Sebagai satu umat, kepada kita telah dipercayakan satu pekerjaan untuk memperkenalkan prinsip reformasi kesehatan. Ada sebagian berpendapat bahwa masalah makanan tidak penting untuk dimasukkan di dalam proyek evangelisasi. Tetapi orang itu membuat satu kesalahan yang besar. Firman Allah menegaskan untuk menjadikan itu sebagai bagian dari pelayanan penginjilan. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Masalah pertarakan dalam segala caranya itu memegang peranan penting dalam pekerjaan keselamatan. Sehubungan dengan proyek penginjilan di kota, harus ada beberapa ruangan untuk menampung mereka yang berminat. Mereka harus dikumpulkan untuk mendapatkan instruksi. Pekerjaan penting ini tidak dilaksanakan dengan cara yang sembrono, agar itu dapat memberi kesan baik kepada orang-orang. Segala sesuatu yang dilakukan harus menyaksikan kebenaran pencipta dan harus menyatakan kesucian dan kepentingan kebenaran pekabaran malaikat ketiga. Saudara-saudara sekalian, Roh Nubuat menuliskan bahwa harus dibentuk pusat-pusat pengaruh. Gereja adalah pusat pengaruh. Di dalam gereja harus ada ruangan di mana orang diinjili di sana, belajar akan kebenaran di sana, belajar akan pengetahuan rohani di sana. Kita bersyukur di gereja kita ini ada ruang persiapan di sebelah kiri ya, sebelah kanan, dan di ruang ini banyak jiwa yang belajar ya. Belajar Alkitab di sini ya. Saya senang berada di ruang ini karena di ruang ini menghasilkan banyak jiwa-jiwa untuk belajar akan kebenaran. Itulah sebabnya AC-nya harus dingin supaya belajarnya tenang dan fokus yang belajar. Kalau panas sulit juga dia konsentrasi jiwa-jiwa ini ya. Dan di sebelah sini ruangan-ruangan ini pusat pengaruh. Minggu ini ruangan ini dipakai untuk konseling. Setiap hari ada konseling untuk yang mau menikah. Tempat ini harus ada tempat khusus. Bahkan diarahkan di sini bahwa harus ada proyek makanan-makanan sehat. Makanan sehat dan enak tentunya ya. Makanan sehat dan enak. Ada makanan sehat tapi tidak enak, ada juga itu. Ada. Tapi ada juga makanan sehat dan enak ya. Contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Di setiap daerah, para wanita harus diberikan tanggung jawab untuk mengatur urusan rumah tangga, yaitu mereka yang tahu caranya memasak makanan yang enak, yang menyehatkan. Roh Nubuat aja bilang, makanan enak dan menyehatkan. Meja harus diisi dengan makanan berkualitas tinggi. Jikalau ada orang yang punya selera yang salah, yaitu yang menginginkan teh, kopi, bumbu masak, dan makanan yang tidak menyehatkan, berikanlah penerangan kepada mereka itu. Berusahalah membangkitkan hati nurani. Paparkanlah di hadapan mereka prinsip Alkitab yang menyangkut kesehatan. Jadi bagian ini sebenarnya mencoba untuk menyelaraskan penginjilan lewat kesehatan itu sangat-sangat apa? Penting. Di Surabaya ini ada satu jemaat yang melaksanakan itu dan mereka berhasil, yaitu jemaat Seng Minchen. Mereka putar seminar kesehatan. Seminar kesehatan. Mereka lakukan, mereka jual dan mereka berhasil. Jiwa-jiwa banyak dari sana. Dan salah satu yang mereka lakukan adalah demo makanan apa? Demo makanan apa? Makanan sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah satu waktu saya mengajak pendeta-pendeta distrik Surabaya 1 ke rumah Pak Ketua Panjaitan. Kita janjian jam 11, saya berpikir pas jangan-jangan kita diajak makan siang di satu tempat. Tetapi ternyata tidak makan di tempat lain ya, tapi Ibu Panjaitan yang memasak makanan, memasak sendiri makanan lalu kita makan. Makanan yang sehat dan enak tentunya. Jadi saudara-saudara sekalian, peran ibu-ibu sangat vital juga. Ketika BWA berkumpul, diajak masak makan ya, yang lalu pernah diadakan juga itu. Lalu ini kemudian menjadi alat penginjilan untuk orang-orang bisa mengenal Yesus. Tentunya itu menjadi sangat apa? Menjadi sangat baik. Menjadi sangat baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 prinsip dalam melakukan penginjilan ini. Yang pertama adalah penginjilan adalah tentang membagikan kasih sayang Tuhan. Bagikan kasih sayang Tuhan.
Kita harus membagikan kasih sayang Tuhan kepada orang lain. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan apa? Tindakan. Bagikan apa yang bisa kita bagikan. Ya. Apa yang kita bisa bagikan. Ya. Lawatan dari Ibu Mama Arum, Ibu Ong dan anaknya, sekarang lagi sakit, tapi beberapa keluarga saya sudah hubungi membagikan pakaian kepada dia. Karena saya lihat dia datang ke gereja masih pakai kaos, bagikan pakaian gereja, supaya dia bisa pakai gereja. Ya paling enggak, kalau dapat 8 pakaian kan sudah cukup. 8 pakaian, karena kita ibadah kan ada 8, 1 bulan 8. Rabu malam 4, hari Sabatnya 4. Bagikan. Apa yang bisa kita lakukan? Tunjukkan kasih sayang Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan dan perbuatan. Yang kedua, penginjilan adalah tentang membagikan anugerah Tuhan. Kita harus membagikan anugerah Tuhan kepada orang lain, yaitu anugerah keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Ceritakan, mudah bercerita tentang kasih sayang Tuhan. Mudah cerita, saudara sekalian. Waktu saya senang sekali Boston pernah bersaksi, dia bertemu dengan 2 orang mahasiswa yang orang dari mana itu mereka itu? Zimbabwe ya, yang kemarin masuk di sini. Sekarang mereka sudah saya follow up, mereka sudah lebih banyak di Duku Kupang karena lebih dekat gereja mereka di sana. Boston pernah bertemu dengan mereka di daerah Darmo sana, ada satu rumah, di mana di rumah tersebut dibagikan makanan gratis. Dan yang serving itu adalah anak-anak ini. Ya tentunya bergantian. Jadi ada satu ministry yang membagi makanan gratis. Dan yang serving anak-anak ini. Ini pelayanan masyarakat yang patut kita renungkan, pikirkan untuk kita lakukan. Kalau kita cuma bagi-bagi takjil ya, masih sampai di situ kita ya. Orang ini sudah tiap hari dia kasih makan orang. Ya, terlepas dari yang datang ada makan atau tidak, oke lah itu kita singkirkan dulu urusan itu. Yang penting hati yang apa? Menyampaikan makanan kepada orang lain, menolong orang yang berkesusahan dalam soal makanan. Ceritakan anugerah Tuhan, keselamatan yang kita terima bagikan kepada orang lain, biar orang merasakan berkatnya. Yang ketiga, penginjilan adalah tentang membagikan harapan. Kita hidup di dunia yang tidak berpengharapan. Banyak orang depresi, banyak orang stres. Banyak orang punya berbagai masalah, tantangan hidup. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan. Kita hidup di sana. Berikan harapan kepada orang. Kasih kata-kata pengharapan, kasih kata-kata penghiburan. Kita harus membagikan pengharapan kepada orang lain, yaitu harapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagi orang-orang itu mendengar tentang pengalaman iman kita, penguatan dari kita, mereka akan sangat sangat diberkati oleh oleh Tuhan. Saya lagi mendalami kehidupan dari temannya Ibu Mama Arum ini. Ya, dia tinggal di Pinele, dia rumah di sana, ada suami, ada anak-anaknya ya. Saya coba tanya, gali informasi sebanyak mungkin. Ada banyak orang yang perlu kita tolong, dan banyak di antara kita yang sudah melakukan pertolongan itu ya. Sudah banyak yang ditolong. Kalau saudara lihat di gereja kita ini ada Ibu Sarci ya. Malam ini tidak hadir ya. Ibu Sarci. Saudara lihat ada perbedaan dia dan anak-anaknya ya. Tahun lalu mohon maaf masih kelihatan ya tidak terlalu bersih ya. Tapi tahun ini, akhir tahun lalu sudah kelihatan bagus, pakaiannya sudah bagus, sudah rapi, anak-anaknya sudah rapi. Kenapa? Karena ada orang yang menolong dia di gereja ini, keluarga Bang Togo. Tolong dia, bawa di tempat yang baik. Dan dia ke gereja dengan dengan setia, dengan taraf hidup yang sudah naik. Ini hal-hal seperti ini yang perlu kita terus lakukan ya. Memberikan pertolongan sehingga orang itu berubah, terangkat derajatnya ya.
Sehingga dia menjadi bagian dari apa? Dari gereja kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penginjilan adalah panggilan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita harus membagikan kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, dan harapan dari Tuhan kepada semua orang. Jangan kita merasa tidak mampu. Saya tidak seperti bapak itu, saya tidak seperti ibu itu, saya tidak seperti keluarga itu. Jangan saudara-saudara sekalian. Bergerak di zona kita masing-masing. Saya memang tidak seperti bapak itu, tapi saya bisa melakukan ini di level saya. Saya tidak seperti keluarga itu, tapi saya bisa melakukan ini bersama keluarga saya di bagian ini. Karena kalau kita saya tidak akan melakukan, ya, lakukan bagian kita sesuai kesanggupan yang Tuhan berikan pada kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Kita harus yakin, kita harus percaya. Dan Tuhan akan memberikan berkat pada kita ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua, saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.